وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Dengan sujud sahwi. Nah, pendapat yang demikian ini adalah pendapat mayoritas para ulama dari kalangan fuqaha. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kemudian yang demikian ini juga pendapatnya Imam Malik, dan selanjutnya yaitu pendapatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Adapun pendapatnya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal tetap menyatakan bahwasanya tasyahud awal itu wajib. Coba kira-kira menurut antum kenapa kok beliau bisa mengatakan wajib? Ada yang tahu? Kalau tadi kan jumhur mayoritas alasannya kalau dia boleh diganti, hal ini menunjukkan bahwasanya dia tidak wajib karena boleh diganti. Imam Ahmad hujahnya lain lagi. Justru kalau dia tidak wajib nggak usah diganti. Kan begitu. Kalau memang nggak wajib ditinggalkan ya sudah nggak usah diganti. Hal ini menunjukkan yang demikian ini wajib gitu. Tapi bukan rukun. Nah, di sini fikihnya dia bukan rukun tetapi wajib. Sementara tadi jumhur dia bukan rukun dan tidak pula wajib. Imam Ahmad melihat dia wajib gitu kan. Kenapa kok bisa wajib? Kalau dia tidak wajib ditinggalkan ya sudah, kan lupa. Antum lupa untuk membaca doa iftitah, ya sudah tinggalkan. Di sujud lupa baca subhanallah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Antum lupa gitu kan. Enggak tahu entah ngantuk atau gimana sujudnya gitu kan, terus lupa bacaan. Enggak batal salat antum. Terus enggak juga diperintahkan untuk mengganti dengan sujud sahwi. Nah, di sini justru Nabi SAW menggantinya dengan sujud sahwi. Nah, jadi Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah membawa perkara ini sama dengan perkara wajib haji. Perkara wajib haji itu kewajiban haji yang ditinggalkan itu boleh diganti dengan menyembelih. Itu yang disebut dengan bayar dam. Kalau ada perkara-perkara wajib haji yang ditinggalkan. Adapun kalau rukun haji ditinggalkan, hajinya batal dan mengulang lagi tahun depan. Nah, yang seperti ini ini fikihnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Kira-kira jumhur punya jawaban enggak? Kira-kira ada jawaban jumhur? Bisa lagi dijawab. Yang mana jumhur tadi menyatakan bahwasanya dia adalah sunnah. Jadi digantinya sujud sahwinya Rasulullah SAW di sini belum tentu sebagai pengganti. Ya kan? Ketika Rasulullah sujud sahwi belum tentu sujudnya Rasulullah ini sebagai pengganti yang terlewat tadi. Kalaupun Rasulullah tidak sujud sahwi pun salatnya enggak batal. Jadi jumhur atau mayoritas ulama tadi membawa sujud sahwinya Nabi SAW untuk ditinggalkannya tasyahud awal ini adalah sebagaimana sunnah sujud sahwi yang dilakukan manakala seseorang lupa. Jadi tidak sujud sahwi pun tidak mengapa gitu kan. Tidak sujud sahwi pun tidak mengapa. Karena Rasulullah melakukan sujud sahwi ini karena ada sesuatu yang terlupa. Nah, yang demikian ini nanti dibawa juga kepada sunnah-sunnah yang lain. Kalau ada sunnah-sunnah lain yang
di dalam sholat itu terlupa, misalnya angkat tangan ya. Angkat tangan itu kan di dalam hadis Abdullah ibn Umar ada 4 tempat mengangkat tangan itu. Nanti di salah satu dari beberapa ngangkat tangan itu ada yang ditinggalkan, tetapi yang wajib dan yang rukun adalah takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Nah, selain dari itu kemudian mahalul khilaf, masih ada khilaf di tengah-tengah para fuqaha. Dan kalau nanti yang ditinggalkan itu misalnya adalah bangkit dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga, kan disunnahkan mengangkat tangan lagi didasarkan pada hadis Abdullah ibn Umar. Itu ditinggalkan. Kemudian ditinggalkan karena lupa gitu. Terakhir nanti mau sujud sahwi, silahkan, karena sujud sahwi kemarin hukumnya adalah apa? Sunnah muakkadah, sunnah manakala dia terlupa. Dalam hal ini Nabi SAW meninggalkan satu sunnah yang dilupakan, maka sujud sahwinya itu bukan dalam rangka menggantinya, namun sujud sahwinya Nabi dalam rangka karena terjadinya kelupaan di dalam sholat. Ketika terjadi kelupaan di dalam sholat, apapun itu bentuknya, maka dia disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Jadi Allah Ta'ala alam, demikian ini adu argumentasinya. Nah, adu argumentasi mereka ini para immatul fuqaha, para ulama, para ahli fikih ini kan adu argumentasinya ini sifatnya itu ini dilakukan Nabi. Kemudian pandangan kita terhadap apa yang dilakukan Nabi itu bagaimana gitu. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal memandang yang dilakukan Nabi ini sebagai bentuk mengganti. Adapun jumhur melihat tidak, ini bukan dalam rangka mengganti. Karena keterangan dari Rasulullah nggak ngomong kan. Dikasih keterangan nggak secara lisan dari Rasulullah. Sujud sahwi ini adalah ganti dari apa? Adalah ganti dari tasyahud awal yang saya lupa tadi. Nggak ada dalam riwayatnya. Diem. Kenapa kok Nabi diem? Nabi diem memang perkara-perkara di dalam syariat. Ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala harus jelaskan rinciannya, dan ada nanti yang Allah sampaikan secara global melalui lisan Nabi SAW secara global. Supaya apa? Supaya kaum muslimin ini yang Allah kalamkan dalam Al-Quran, la'allakum ta'qilun, pakai ini akal. Sesuatu yang dibebaskan syariat nanti tidak diberikan perinciannya gitu. Ini adalah merupakan salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendidik kita agar bersyukur Allah anugerahkan akal. Di sini loh tempat kamu boleh ijtihad, itu di sini. Adapun yang nanti yang rinciannya dari Allah, jangan ijtihad di situ. Allah tetapkan bagian anak perempuan dalam warisan setengah. Langsung Allah yang bilang setengah gitu kan. Fa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau nanti anak perempuannya itu 1, maka dia dapat setengah. Langsung Allah yang ngomong. Supaya apa? Ini masalah orang berantem. Masalah warisan itu bunuh-bunuhan. Ketika bunuh-bunuhan sudah Allah sendiri yang langsung turun tangan ngatur jumlahnya. Tidak taat berarti kemudian berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala konsekuensinya. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung berikan aturannya, perinciannya langsung. Ada perkara-perkara nanti yang tidak ada aturan perinciannya. Disinilah kemudian para ulama berijtihad. Nah, ketika ijtihad mereka ini masih dalam koridor sunnah. Nah, di sini kita mau bertanya, kita lihat tadabbur ayat ini dalam koridor sunnahnya ini di mana gitu. Masing-masing kan memahami hadis Abdullah bin Buhainah ini kan. Masing-masing meyakini, mengimani bahwasanya disyariatkan kalau lupanya begini untuk sujud sahwi. Nah, yang tidak dijelaskan oleh syariat rinciannya, oleh syariat tidak menjelaskan rinciannya adalah ini sujud sahwinya ini apakah dalam rangka mengganti itu atau sujud sahwinya ini dalam rangka karena adanya lupa di dalam hingga kemudian tidak diganti. Nah, di sini masing-masing dari kaum muslimin hendaknya menggunakan potensi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, yaitu akal, untuk merenungi, mentadabburi
dalil-dalil baik Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin yang nantinya gitu kan, dia tidak memiliki kemampuan, karena kan masing-masing dari kaum muslimin Allah anugerahkan kemampuan akal itu beda-beda. Ada yang otak-atok cer, ada yang kemudian mikirnya itu agak lama gitu baru nyambung, oh iya gitu. Ini enggak dipaksa semuanya harus berijtihad. Ketika tidak dipaksa masing-masing untuk ijtihad, maka terbukalah ruang untuk taklid. Mereka yang kemudian tidak mampu untuk berijtihad dipersilahkan untuk bertaklid kepada salah satu dari para a'immah ini gitu loh. Dari hasil ijtihad mereka silahkan. Dan itu tidak tercela. Kenapa? Wong dia nggak mampu untuk ijtihad gitu. Tapi bagi yang mampu untuk berijtihad, dia ada waktu untuk merenungi, mentadaburi, mempelajari wahyu Allah Subhanahu wa taala ini, baik yang berupa kalam Allah dalam Al-Qur'an maupun yang diwahyukan kepada Nabi dalam bentuk sunnah. Ketika dia mampu untuk mentadaburinya, merenungkannya itu dan berijtihad di dalamnya, tetapi dia meninggalkan karena malas, ini urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Lain lagi itu ceritanya. Tapi karena kalau memang seseorang dia punya kewajiban yang lain gitu kan, karena kesibukannya untuk menafkahi keluarga, kesempatan belajarnya ya mungkin hanya berapa jam sehari atau berapa minggu, berapa hari seminggu gitu kan. Nah, itu saja yang dilakukan. Yang jelas masing-masing dari kita itu kan dituntut untuk mengarahkan kemampuan kita semampunya gitu, untuk berijtihad. Oleh karena itu para ulama di sini ijtihadnya kan kadang beda-beda. Nah, kadang berbeda itu karena pada saat ini memandang dalil seperti ini, ternyata nanti ketika menemukan dalil yang lain, pandangannya terhadap dalil ini dahulu bisa dirubah gitu.